Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Widya Sari. NIM saya 2211250. Saya dari kelas HTNB. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester di mata kuliah Ilmu Sosial Dasar dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Tabrani MPD. Pada video kali ini saya membahas tentang fenomena child free di Indonesia. Selamat menonton! Salamat pagi semuanya. Di sini saya melaporkan sebuah fenomena sosial yang telah banyak diperbincangkan akhir-akhir ini yaitu fenomena child free. Fenomena itu akan kuberjelaskan oleh narasumber saya, yaitu Sarah. Terima kasih kepada Ibu Dita atas kesempatannya. Data menyebutkan dari National Survey of Family Growth yang melaporkan bahwa kurang dari 15% dan 24% laki-laki memutuskan untuk tidak memiliki anak, yang dikutip dari www.goddoctor.com. Di negara Kanada, survei dari General Social Survey atau GGS pada tahun 2001 ternyata 7% orang di Kanada yang berusia 20 tahun sampai 30 tahun yang mewakili 434.000 orang menyatakan berniat untuk tidak memiliki anak. Sedangkan 4% orang di Kanada menyatakan pernikahan juga merupakan hal yang penting, tetapi tidak memiliki ketertarikan akan memiliki anak. Keputusan pasangan suami istri untuk tidak memiliki keturunan dengan berbagai macam alasan merupakan sebuah makna child free itu sendiri. Salah satu tujuan berkeluarga adalah memiliki keturunan atau anak. Banyaknya persiapan yang harus dihadapi oleh pasangan suami istri ketika akan mempunyai anak, seperti istri yang mengandung, mempersiapkan kelahiran anak, dan lain sebagainya. Maka dari itu, keputusan untuk child free mulai banyak diikuti karena saat ini banyak juga bermunculan isu tentang gender. Di Indonesia, pemikiran child free sedang ramai dibahas oleh warganet di Indonesia. Pemicunya karena keputusan seorang YouTuber yang bernama Gita Savitri yang memilih untuk child free karena dia mendapatkan kenyamanan yang diberikan oleh suaminya, yaitu Paul Andre Partohap. Dan belum adanya rasa keinginan untuk menjadi seorang ibu adalah alasan yang kuat bagi Gita untuk memilih child free. Fenomena ini tentulah sangatlah bertolak belakang dengan keluhuran budaya Indonesia, yang meyakini bahwa memiliki anak adalah membawa rezeki. Seperti pepatah masyarakat yang sudah melekat, yaitu banyak anak, banyak rezeki. Baik, cukup sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih atas informasinya. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Berita terkini pamit undur diri. Steve apa kamu tahu kita save? Iya saya tahu, memangnya kenapa? Dia lagi ramai dibicarakan di TikTok. Seriously? Why? Karena dia memilih child free. What? Kenapa dia memilih pilihan yang berat? Apakah suaminya setuju? Tentu saya, suaminya setuju. Samir, bisakah kamu menjelaskan lebih lanjut tentang child free ini? Aku pun takut salah. Bagaimana jika kita bertanya ke ibu widaya saya? Sure. Ayo kita bertanya sama Bu Widaya Menggayar. Good morning everyone. How are you today? We very healthy and happy. Alhamdulillah kalian semua sehat. Anak-anak, hari ini kita akan berdiskusi. Kalian semua siap kan? Tapi tanpa kalian menjawabnya pun Ibu tahu kalau kalian semua pasti siap. Oke, baik anak-anak. Apakah ada materi yang ingin kalian bahas atau isu sosial yang ingin kalian ketahui atau kita perlu bahas bersama?
Bagi yang ingin menjawab, silakan mengacungkan tangannya. Saya. Oke, Steve. Ada materi atau isu sosial yang ingin kamu bahas atau yang ingin kamu tanyakan? Bu, bisa tolong jelaskan mengenai child free. Wah, Steve, itu adalah pembahasan yang bagus untuk kita bahas hari ini. Tetapi mungkin pembahasannya akan sangat panjang. Oleh karena itu, Ibu minta kalian semua untuk menyimak agar kalian mengerti apa itu child free. Oke? Anak-anak, apakah kalian tahu bahwa sesungguhnya manusia adalah makhluk biologis yang memiliki hasrat untuk meneruskan generasi dengan cara mengembangkan keturunan untuk melanjutkan garis keturunannya? Pada dasarnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, yaitu perempuan dan laki-laki yang diikat oleh sebuah janji perkawinan. Bagi yang telah melangsungkan pernikahan, kebahagiaan yang akan dapat adalah salah satunya memiliki keturunan. Keluarga biasanya dimaknai dengan hadirnya seorang anak. Anak merupakan belahan jiwa, bahkan Al-Quran pun menganjurkan agar manusia senantiasa berdoa agar dianugerahi anak yang menjadi mutiara dari istrinya. Namun, karena saat ini kebudayaan umat manusia semakin maju, maka efek yang dihasilkan adalah semakin banyak juga permasalahan yang timbul dan bisa menjadikan sebuah perdebatan di antara umat manusia. Seperti dalam halnya child free. Child free akhir-akhir ini menjadi perbincangan yang hangat di kalangan masyarakat. Anak-anak, child free merupakan suatu pandangan di mana seseorang maupun pasangan tidak menginginkan seorang anak. Ada banyak sekali yang menjadikan alasan, faktor yang menjadikan seseorang tersebut memilih child free di dalam kehidupannya, seperti dalam permasalahan kekhawatiran dalam pengembangan sang anak, masalah pribadi, ekonomi, bahkan permasalahan yang terjadi dengan lingkungan. Di Indonesia, memilih untuk tidak memiliki anak atau dikenal dengan istilah child free dianggap tabu dan keluar dari nilai-nilai yang dianut di masyarakat, bahkan dalam agama Islam. Serta dianggap perilaku yang egois dan individualistik. Tetapi maraknya berita yang berkembang 2 tahun belakangan ini tentang child free telah membukakan mata masyarakat bahwa ada beberapa orang yang memilih untuk tidak memiliki anak. Anak-anak, child free adalah salah satu pilihan hidup yang dipilih oleh seseorang dengan pasangannya dalam menentukan tidak memiliki anak. Bukan hanya tentang anak kandung atau biologis, tetapi child free sendiri bebas dari anak, yang artinya tidak menginginkan anak kandung maupun anak angkat di dalam kehidupannya. Di masyarakat, terutama di Indonesia, kehadiran anak merupakan suatu hal yang penting bagi pasangan yang sudah menikah. Kalian semua pasti sering mendengar pertanyaan, kapan punya anak, yang dirujukan pada pasangan yang sudah menikah kan? Itu karena di masyarakat, terutama di Indonesia, kehadiran anak merupakan suatu hal yang penting bagi pasangan yang sudah menikah. Dan jika mereka telah memiliki anak, masyarakat akan menganggap pasangan suami istri tersebut telah melaksanakan fungsi biologisnya sebagai keluarga yang dapat meneruskan garis keturunan. Anak juga seringkali dikatakan sebagai sumber kebahagiaan keluarga, karena terdapatnya seorang anak di dalam satu keluarga menjadikan sebuah makna dalam keluarga. Dan anak dikatakan juga sebagai suatu anugerah yang diberikan oleh Tuhan untuk orang tua yang harus mereka jaga dan anak-anak tersebut yang akan menjaga dan merawatnya di masa tua nanti. Anak-anak, untuk mengambil pilihan child free tentu dilakukan secara sadar untuk menentukan pilihan hidup seseorang.
melakukan pertimbangan dan proses yang cukup sangat panjang sebelum memutuskan untuk memilih child free di dalam hidupnya. Walau makna anak dalam pandangan masyarakat sangatlah besar, tetapi berbeda dengan pandangan bagi yang menganut child free. Mereka berpandangan bahwa memiliki anak adalah sebuah beban dan merupakan tanggung jawab yang besar, dan saat menentukan untuk memiliki anak diperlukan pertimbangan yang sangat matang, baik dalam segi ekonomi, kesiapan, ataupun mental untuk bertanggung jawab dalam memenuhi hak anak. Dan menurut mereka, di luar sana masih banyak yang memiliki anak tetapi dengan kesibukannya menjadikan anaknya tidak terurus dengan baik. Seseorang yang menganut child free beranggapan bahwa anak bukanlah satu-satunya sumber kebahagiaan. Masih banyak hal lain yang bisa mereka lakukan untuk mendapatkan kebahagiaan. Sehingga memilih untuk tidak memiliki anak bukanlah sesuatu hal yang salah. Menurut orang yang menganut child free, memiliki anak merupakan hak pribadi setiap manusia dan tidak memandang perbedaan baik usia, ras, dan lingkup sosial. Setiap orang yang memilih child free memiliki beragam macam alasan yang menjadikan dirinya memilih untuk tidak mempunyai anak, seperti permasalahan ekonomi atau pendidikan. Tetapi saat ini alasan menjadi sangat beragam dan kompleks. Seperti dalam hal yang sudah mulai dipengaruhi lingkungan masyarakat yang mulai berbeda dan bergeser dengan sejalannya budaya atau paham menjadi lebih modern, dan menjadikan berbagai macam pilihan yang terjadi di masyarakat. Anak-anak, terdapat 5 kategori alasan orang-orang yang memilih child free. Yang pertama yaitu pribadi, yang kedua psikologis dan medis, yang ketiga ekonomi, yang keempat filosofis, dan yang terakhir yaitu lingkungan hidup. Bu, apa faktor dari pribadi? Oke Meli, maksud dari faktor pribadi adalah dalam memilih keputusan yang diambil berdasarkan alasan pribadi, biasanya timbul karena adanya emosi di dalam batin seseorang. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh beberapa kondisi yang ada dan dirasakan di dalam diri seseorang, baik kondisi keluarga, lingkungan pertemanan, pendidikan, pekerjaan, dan kondisi lainnya. Orang-orang yang memilih child free dengan alasan pribadi biasanya memiliki kondisi tertentu dan secara pribadi menolak akan kehadiran seorang anak yang berdasarkan pengalaman yang mereka rasakan sendiri maupun melihat pengalaman dari orang lain. Mereka takut akan menjadi orang tua yang tidak bisa merawat anaknya dengan baik. Dan mereka juga takut mereka tidak cukup yakin bisa mendidik anak sehingga mereka yakin untuk lebih memilih child free daripada memiliki anak. Lalu, faktor psikologis dan medis itu apa, Bu? Oke Udin, maksud dari faktor psikologis dan medis adalah psikologi berkaitan dengan sesuatu yang memengaruhi baik pikiran, perasaan, maupun motivasi seseorang. Terdapat beberapa kondisi psikologis yang menjadikan seseorang memilih untuk child free, seperti adanya trauma, kecemasan, ketakutan, hingga gangguan kesehatan mental lainnya yang dapat memengaruhi kegiatan sehari-hari dan kehidupan seseorang yang menderitanya. Ada juga alasan seseorang yang memilih child free dikarenakan oleh kondisi medisnya. Kondisi psikologis lebih mengarah kepada alam bawah sadar seseorang atau psikis, sedangkan kondisi medis adalah bentuk gangguan dalam fisik seseorang yang menyebabkan seseorang tersebut menjadi child free. Baik, Ibu akan menjelaskan faktor ekonomi. Ekonomi merupakan salah satu faktor yang menjadikan orang-orang memilih untuk tidak memiliki anak. Alasan ini memang lebih realistis daripada alasan yang lainnya.
Karena dalam mengurus anak, merawat anak, dan memberikan kelayakan hidup bagi sang anak merupakan tanggung jawab dan merupakan kewajiban yang sangat besar bagi orang tua. Kondisi ekonomi dapat menentukan apakah seorang anak tercukupi dalam berbagai hal, seperti gizi yang terpenuhi, pendidikan yang cukup, kesehatan yang terjamin, dan masih banyak hal lain. Pemikiran yang sangat mendukung bahwa ekonomi menjadi salah satu faktor seseorang untuk tidak memiliki anak di masa sekarang, karena realitanya memang sangatlah nyata betapa tingginya biaya yang dikeluarkan untuk membesarkan seorang anak. Bahkan biaya untuk anak itu dikeluarkan sejak anak masih di dalam kandungan. Harus memikirkan untuk biaya pertumbuhan bayi di dalam kandungan sampai melahirkan. Belum juga biaya ketika sudah lahir hingga anak dewasa. Beberapa orang memilih untuk child free karena dirinya menyadari akan ketidakmampuannya secara finansial untuk membesarkan seorang anak, dan seorang yang memilih child free melakukan berbagai pertimbangan dan perhitungan biaya-biaya yang harus ia keluarkan apabila ia membesarkan seorang anak hingga nanti dewasa. Kemudian ada faktor filosofis, artinya memilih untuk menjadi seorang child free bisa muncul dari prinsip atau filosofis yang dipercayai oleh seseorang di dalam kehidupannya. Sama seperti hal sebagian orang yang percaya bahwa seorang anak adalah anugerah dari Tuhan dan melahirkan menjadikan suatu keajaiban. Maka ada sebagian juga orang yang percaya bahwa kebahagiaan sesungguhnya tidak berasal dari memiliki seorang anak. Masih banyak hal lain yang menjadikan kebahagiaan untuk mereka. Orang-orang yang memilih untuk child free memiliki alasan filosofis bahwa dunia yang ditinggali oleh manusia sekarang sudah tidak layak huni dan sudah tidak cocok untuk anak-anak. Orang-orang child free yang menyukai anak-anak lebih memilih untuk menjadi bagian dari komunitas atau menjadi volunteer untuk membantu anak-anak yang kekurangan. Dengan mereka membantu anak-anak tanpa harus melahirkan dari keturunan mereka sendiri, sudah lebih dari cukup untuk memperoleh kebahagiaan dan kesenangan terhadap anak-anak. Yang terakhir adalah faktor lingkungan hidup. Dalam pertimbangan untuk memilih child free, beberapa orang menganggap lingkungan hidup sebagai salah satu alasan yang kerap dipakai dalam meyakinkan keputusannya. Dalam sebagian orang yang memilih untuk tidak punya anak, beranggapan bahwa dunia sekarang sudah tidak baik untuk pertumbuhan sang anak, dan populasi manusia di dunia sudah semakin meningkat, dan juga sudah bukan tempat yang ideal untuk kehidupan manusia. Kondisi lingkungan menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi beberapa orang yang memilih child free, sebab bagi mereka melahirkan manusia di tengah kondisi bumi yang sangat tidak baik, sama saja membiarkan generasi selanjutnya hidup dalam kesusahan. Baik anak-anak, itu merupakan penjelasan dari child free. Bagaimana? Sudah cukup jelaskan? Jealous boo. Baik anak-anakku, terima kasih kepada kalian semua yang telah mendengarkan dan menyimak pembahasan kita tentang child free tadi. Semoga kalian yang mendengarkan bisa mendapatkan pengetahuan tentang child free. Oke, baik. Ibu pamit undur diri ya anak-anak. Okay, miss. Okay, Mana Steve. Kamu Mengerti? Tenta saya. Saya Mengerti. Good job. Carlo Packet Kamuseto Judengdan child free? I agree if someone can get happy. Me too. Child free merupakan sebuah pilihan yang dipilih oleh seseorang. Tentunya pilihan tersebut memakan waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, sepatutnya kita sebagai manusia tidak perlu mencampuri urusan tersebut. Biarkanlah orang bahagia atas pilihannya. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe untuk membantu nilai ujian akhir semester saya. Terima kasih.